Shalom, Mak. Shalom anakku. Jadi kan, aku ada tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen, di mana ini tuh tentang peninjauan keselamatan, tentang keselamatan. Nah, jadi dalam materi ini tuh ada 4 gambar, di mana gambar pertama itu dosa memisahkan manusia dari Allah. Yang kedua itu usaha manusia sia-sia. Yang gambar yang ketiga Allah sebagai jembatan keselamatan satu-satunya. Dan yang terakhir itu percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Jadi yang pertama itu manusia bisa jadi yang pertama itu kita lihat dalam kitab Kejadian di mana Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, di mana Tuhan Yesus sudah memerintahkan Adam dan Hawa bahasanya mereka bisa memakan apapun buah-buahan atau apapun yang ada di Taman Eden, selainkan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden tersebut. Tetapi iblis menggoda mereka agar mereka tidak taat kepada Tuhan Yesus dan jatuh ke dalam dosa, dan mereka tergoda oleh rayuan iblis tersebut dan mereka jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita di dalam kandungan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi manusia itu yang pertama, semua orang itu berdosa. Bisa kita lihat dari Roma 3 ayat 23 bahwasanya karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua itu upah dosa itu maut. Di mana kita bisa kita lihat dari kitab Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga itu hukuman dari dosa itu pasti. Kita bisa lihat dari kitab Ibrani 9 ayat 27, di mana yang dikatakan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang pada gambar ini, dosa atau jurang dosa di antara manusia dan Allah. Baik. Jadi pada lautan api atau jurang dosa itu bisa kita lihat dari Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, di dalam firman itu kita tahu semua orang-orang yang penakut, tidak percaya, yang pembunuh, orang-orang keji, dan semua itu mereka akan hidup kekal di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Nah, selanjutnya itu Allah, di mana Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah sumber terang, kasih, dan kehidupan yang kekal. Tetapi dosa membuat manusia itu terpisah oleh Allah, yang dimana manusia tidak bisa lagi menjangkau Allah gitu. Nah, yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada usaha manusia sia-sia, di mana manusia ini karena dosa-dosanya itu mereka berusaha nih untuk bagaimana mereka menebus dosa-dosa mereka melalui usaha-usaha mereka. Tetapi usaha mereka itu sia-sia. Nah, usaha-usaha manusia itu seperti berbuat baik, memberi amal, terus beragama, berpendidikan. Nah, tetapi semua itu sia-sia karena keselamatan itu tidak bisa dibeli. Bisa juga kita lihat dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang membanggakan diri. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil poin-poinnya. Yang pertama itu keselamatan berasal dari kasih karunia Allah, dimana bukan karena manusia itu hebat, manusia itu rajin beribadah, manusia itu berbuat baik. Semua itu tidak cukup untuk menebus dosa umat manusia, tetapi karena kasih karunia Allah kita
kita diselamatkan oleh Allah. Yang kedua itu keselamatan diterima melalui iman, dimana kita misalkan diselamatkan, kita tuh harus percaya kepada Yesus Kristus melalui iman kita, dimana kita harus percaya bahwasanya Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita untuk menebus dosa-dosa kita yang kita perbuat. Jadi iman inilah yang sebagai sumber atau jalan satu-satunya agar kita bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga itu, tidak ada yang bisa memegahkan diri. Dimana jika keselamatan ini bisa dilakukan oleh manusia, maka manusia itu bisa sombong, bisa memegahkan diri. Padahal di dalam Efesus 2 sampai ayat 8 sampai 9 itu, jangan ada yang memegahkan diri. Tetapi kalau misalkan manusia bisa mengusahakan atau bisa menebus dosa-dosanya melalui usaha-usaha mereka pasti akan memegahkan diri mereka dan mereka akan sombong seperti itu. Dan jadi segala usaha-usaha manusia yang mereka lakukan itu sia-sia, karena jalan satu-satunya agar kita diselamatkan itu melalui iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, yang ketiga itu selanjutnya itu ada gambar ketiga itu ada Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Pada gambar yang ketiga ini karena menunjukkan bahwasanya salib Kristus sebagai jalan satu-satunya menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, jadi kita bisa kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu salib sebagai pusat keselamatan. Salib itu bukan sekedar simbol, tetapi tempat di mana Yesus menanggung seluruh segala dosa-dosa umat manusia. Bisa kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ayat ini menunjukkan karya Yesus Kristus di kayu salib, yang dimana itu adalah dasar keselamatan manusia. Ia mati menggantikan kita agar kita bisa menjangkau Allah, bisa datang kembali atau bisa hidup dan kekal bersama-sama dengan Allah. Yang kedua itu Yesus sebagai satu-satunya jalan, dimana bisa kita lihat dari Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, salib Kristus menjadi jalan satu-satunya yang Allah sediakan sebagai jembatan, agar jembatan yang manusia lewati agar bisa mendapati hidup yang kekal dan hidup bersama-sama dengan Allah melalui iman kepercayaan kepada juru selamat kita Yesus Kristus. Yang ketiga itu adalah Allah yang mengambil inisiatif, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan salib sebagai jembatan. Itu berarti keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri melalui kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua dan melalui iman kepercayaan kita. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang gambar yang keempat itu ada percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Kita bisa lihat dari gambar di sini. Di sini ada gambar di mana manusia ini masih dalam dosa. Ini ada panah yang melengkung. Di sini ada yang menerima, percaya. Di sini mendengar, percaya, menerima. Di sini adalah jurang dosa. Dan inilah jembatan yang disediakan Allah untuk umat manusia agar kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, kita bahas satu persatu. Dimana sebelumnya kan kondisi manusia itu kan sudah berdosa dan melakukan usaha-usaha yang sia-sia sebenarnya. Dan disinilah kita sebagai umat manusia perlu iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, jadi aku mau menjelaskan arti panah yang mendengar, percaya, dan menerima.
arti panah yang mendengar, kita perlu mendengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan dan menerapkannya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus percaya pada Yesus Kristus. Di sini kan ada panah yang percaya. Kita harus percaya melalui iman kita. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus, bahwasanya Ia adalah Tuhan juru selamat kita. Dan yang selanjutnya itu ada menerima. Kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus itu di dalam hati kita dan menerima karya keselamatannya dalam kehidupan kita. Nah, jadi arti panah ini tuh apa gitu kan? Panah ini tuh menunjukkan perpindahan rohani dari keadaan mati dalam dosa menuju kehidupan yang kekal di dalam Allah. Panah ini tidak berhenti di tengah-tengah, tetapi lanjut dia melewati salib. Karena hanya melalui salib Kristus manusia bisa pindah dari keadaan mati dalam dosa menuju kehidupan yang kekal. Nah, di sini kan ada manusia yang dalam kehidupan yang baru atau kehidupan yang kedua kalinya dalam kerohanian. Nah, dalam kondisi baru ini kita bisa lihat dari Yohanes 5 ayat 24. Yang pertama itu mempunyai hidup yang kekal, di mana sesudah kita mendengar, percaya dan menerima, kita mempunyai hidup yang kekal bersama Allah. Yang kedua itu tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum, padahal kalau kita hidup di dalam dosa, kita akan hidup kekal di jurang dosa tersebut, lautan api yang ada di Wahyu 21 ayat 8, yang dimana bilang mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu sudah ditetapkan bagi orang-orang yang berdosa sebelum kalau misalkan dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahwasanya ialah juru selamat manusia. Dia akan hidup dalam dosa, kehidupan kekal di dalam lautan api tersebut. Nah, pada kondisi yang baru ini dikatakan tidak turut dihukum. Nah, karena kita sudah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwasanya Ia adalah juru selamat kita tidak turut dihukum, melainkan kita akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah pindah dari kematian dalam dosa menuju kehidupan yang kekal dalam bersama-sama dengan Allah. Gitu, Mak. Itulah penjelasan tentang keselamatan. Terima kasih anakku atas dengan adanya PR-mu. Sudah Mama juga sangat-sangat mengerti. Penjelasan yang sangat luar biasa buat Mama. Akhirnya saya mengerti, membuka hati dan pikiran Mama. Tadi kan ada 4, jadi saya jadi mengerti, walaupun ya dari penjelasan, maksudnya bisa Mama ringkas hanya sedikit. Jadi, karena tadi kan anakku terangkan, itu sebenarnya dari keterangan anakku itu kita Mama udah bisa tanggap, berarti inilah awal dan hasil dari ceritanya, awal dan akhir kan. Ada tadi 4 gambar, di mana tadi gambar pertama itu dosa memisahkan manusia dengan Allah kan. Kenapa? Aku mengerti sedikit ya nak, dari keterangan anakku di sini, dosa memisahkan manusia. Berarti gara-gara dosa inilah makanya manusia terpisah dengan Allah, di mana Tuhan menghukumi, kan gitu kan. Karena Taman Eden lah satunya, itu kan awal dari segalanya dulu kan. Dan Hawa boleh makan sebuah banyak, hanya bukan pengetahuan baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan. Dari keterangan tadi, maksudnya bisa dan mengerti, tidak boleh dimakan. Tapi iblis ini
Jadi, suka Adam dan Hawa itu taat kepada Tuhan, sehingga si menggoda mereka. Akhirnya buah yang terlarang tadi makan mereka, dan Adam dan Hawa berdosa Tuhan. Kan itu hal ya. Jadi mengerti mama mana tadi anakku menerangkan apa tadi ya, usaha manusia sia-sia. Kita juga di sini sedikit apa ya, biar dosa saya saya lakukan aja yang rajin saya gereja, rajin melakukan apa perintahnya, harus tolong menolong sama, padahal itu kan usaha manusia itu kan sia-sia. Tapi karena ada kasih karunia dari Tuhan, itulah sebenarnya untuk menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan, bukan karena perbuatan baik, itu kan, bukan karena pintaran, kejadian kita, sehingga kita hapus dari dosa terlalu amat cepat kan. Padahal Tuhanlah satu-satunya, karena Tuhan Maha Pengasih, kasih karunia ada tangan Tuhan, sama manusia tidak ada. Suka Tuhan. Jadi itulah yang bisa tadi saya ambil, usaha manusia itu sia-sia. Berarti Tuhan yang ada, hanya kita bisa ya. Nah, Yesus. Jadi yang ketiga tadi hanya sedikit lah yang bisa ya. Cuman sangat luar biasa anakku menerangkan mamanya Allah adalah jembatan keselamatan. Ya, satu-satunya. Kan? Iya, Mam. Satu-satu jembatan keselamatan. Apapun katanya, dosa kita, seperti apapun dosa kita itu, tapi pasti kita tahu kalau dibilang jembatan Tuhan itu orang yang berkorbannya, kita tertuju kepada saat ya sampai rela dia disalibkan gara-gara dosa kita, jembatnya. Saat kita hidup pun tidak. Nah, sudah disalibkan Tuhan karena perbuatan ya kan, banyak dosa manusia. Di sini kan di mana upah dosa adalah apapun perbuatan kita ya terima, itu kematian ya. Karena tadi ada gambaran anakku, ada api, orang-orang yang dengki, pemabuk ini, penglah, semua di sini dibentain Tuhan. Apa, Mak? Nggak terdengar suaranya. Oh iya. Oh, udah. Udah. Kan katanya kan lah jembatan keselamatan. Kalau udah dibilang jembatan keselamatan, langsung kita tertuju ke salib lah kan. Apa ada salib? Berarti Tuhan itu sudah berkorban gara-gara dosa manusia, dia disalibkan, rela dia menebus dosa kan. Tuhan itu menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah salib itu, sangat-sangat luar biasa kan. Tuhan itu baik, walaupun dia selamat disalibkan, juga dia adalah keselamatan bagi kita. Nah, yang bisa saya tekankan masalah gambar yang ketiga. Jadi percaya, yang keempat, percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, terlepaslah kita dari hukuman. Apapun itu katanya, seperti yang tadi, upah dosa adalah maut, ya kan? Kalau percaya sama Tuhan, jadi artinya sia-sia juga perbuatan baik saya rajin ke gereja,
Kan itu bukan maksudnya itu Ah, percaya Mak, pada Tuhan. potong-potong loh suaranya. Ulang lagi. Ulang lagi. Tadi kan yang ketiga itu udah diterangkan jembatan Allah, jembatan keselamatan satu. Nah, kalau udah diterangkan masalah jembatan keselamatan, kita tuh langsung tentang perjalanan Yesus Kristus yang di kayu salib kan, yang diolok-olok, yang dihina, diludahi karena perbuatan kita. Ya, tapi bukan maksudnya tadi karena usaha manusia setia, bukan maksudnya pula kita harus gak usahlah kita lakukan yang baik, bukan berarti seperti itu juga kan. Terus nyampe lah terakhirnya keempat, percaya pada Tuhan terlepas dari hukuman. Apapun itu, kalau kita sudah menjauhkan larangannya dan menjalankan perintahnya, kita kan bersama dengan Tuhan. Apa tujuan hidup kita adalah mencari kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Jadi sangat-sangat luar biasa keterangan dari anakku, sehingga saya semakin mengerti. Karena gambar ini hanya 4 gambar saja sudah luas pengertiannya. Dari awal dosa, perbuatan manusia itu sia-sia atau usaha, Allah adalah Jembatan jalan satu-satunya. punya, percaya pada Tuhan terlepas dari hukuman. Berarti kan tadi kan ada di sini kehidupan kekal. Ini adalah jembatan lautan api atau jurang dosa. Jadi karena bisa saya ambil kesimpulan itu, hidup itu adalah pilihan. Kalau kamu mau ke saya lah, dari pengertian anakku, akhirnya saya dapat intinya, kalau kamu mau dapat hidup kekal, lakukanlah yang dibuat Tuhan tadi, tapi kita harus percaya dan yakin. Itulah iman tadi. Iman, percaya walaupun kita tidak lihat, gitu kan? Imanlah yang kita selalu kita beriman, selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, biar kita mendapatkan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau kita dengki, iri hati, sombong, pemabuk, apalagi perempuan-perempuan pencabul, kan itu nanti tempatnya lautan api. Ya kan? Upah dosa adalah maut. Berarti dari keterangan anakku ini, Mam semakin mengerti yang tadinya saya kurang paham. Dari 4 gambar tersebut, yang ada lagi tanda panah ini, tanda panah itu tadi, gak bisa saya terangkan, tapi luar biasa terangan anak buat mamanya. Satu buat anakku. Oke, terima kasih, Mak.